Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya mahasiswa atas nama Suci Firdaus dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari semester 4. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbandingan pendidikan. Di sini yang pertama ada yaitu tentang pengertian perbandingan pendidikan. Ketika kita membahas tentang perbandingan pendidikan, istilah ini tuh yang benar sebenarnya perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan. Jadi di sini perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan mempunyai arti yang sama, jadi tidak ada perbedaan. Perbandingan pendidikan ataupun pendidikan perbedaan itu memiliki kesamaan, jadi tidak ada perbedaan. Mungkin karena kita itu lebih lumrahnya atau kita itu lebih sering mengucapkan kalimat perbandingan pendidikan daripada pendidikan perbandingan, seperti itu. Di sini perbandingan pendidikan itu merupakan terjemahan dari istilah Inggris yang mana disebut dengan comparative education. Namun pada dasarnya berbagai istilah yang digunakan mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai studi komparatif, studi perbandingan tentang pendidikan, atau bisa juga disebut dengan studi tentang pendidikan yang menggunakan pendekatan atau metode perbandingan. Misalnya perbandingan tentang sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, seperti itu. Di sini pengertian lengkapnya dari perbandingan pendidikan yaitu suatu studi komparatif tentang pendidikan atau studi tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan, seperti itu. Jadi di sini sebuah studi komparatif, studi perbandingan yang fokus tentang pendidikan yang menggunakan metode pendekatan. Jadi kita bandingkan satu dengan yang lain. Semisal dalam lingkup kecil, sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, itu bisa kita jadikan pendidikan perbandingan. Akan tetapi secara umum kita membandingkan antar negara, misalnya negara satu dengan negara yang lain, semisal di Jogja, di Surabaya, ataupun di Malang. Nah, karena di sana mungkin ada beberapa sekolah yang layak untuk kita tiru, untuk kita bandingkan. Oh, di sekolah saya seperti ini nih, kalau saya pergi ke pembelajaran di luar sana, ada apa ya perbandingannya, bagaimana, apa yang tidak sama, apa yang harus saya tiru dalam pembelajaran di negara lain. Jadi seperti itu. Di sini perbandingan atau perbandingan pendidikan itu sangatlah diperlukan, sangatlah harus kita perlukan, harus kita pelajari. Karena apa? Kita belajar tentang perbandingan secara tidak langsung, kita juga akan menambah wawasan kita. Oh, saya nih pengetahuannya masih sampai sini saja nih. Jadi kalau saya ada perbandingan pendidikan, nah jadinya kan kita bisa lebih banyak lagi wawasan, lebih banyak lagi pengetahuan, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, kenapa harus studi perbandingan nih? Misalnya, contoh ya, ini sebagai contoh saya buat contohnya seperti ini. Kita bisa melihat perbandingan pendidikan di Indonesia dan juga di negara lain. Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan yang mencolok dalam sistem pembelajarannya yang diterapkan, seperti halnya dalam
melatih perkembangan motorik anak. Namun, di Indonesia lebih menekankan kepada belajar membaca, menulis, berhitung untuk anak usia dini. Lebih tepatnya memang ya, kalau anak usia dini itu lebih ditekankan untuk berhitung, menulis, ataupun membaca. Ya ada juga ya yang menerapkan tentang permainan juga seperti itu. Kemudian jika sedangkan di luar negeri itu pendidikan anak usia dini lebih menekankan kepada bermain dan berinteraksi untuk mengeksplorasi lingkungannya seperti itu. Jika dalam perbandingan tersebut apa nih yang bisa kita petik, apa nih, oh kalau di Indonesia seperti ini, oh kalau di luar negeri seperti ini, jadi seperti itu. Kemudian nih ada sebuah kisah ya, misalnya ini bisa dijadikan contoh. Ada seorang anak itu suka bermain egrang. Nah, adik tersebut di lingkungannya itu sudah bahasanya itu sudah sangat mahir lah ya, bisa dikatakan mahir. Jadi main egrangnya itu sudah tidak kaku lagi, sudah tidak jatuh-jatuh lagi. Nah, kemudian di lain hari adik tersebut mempunyai sang kakak. Kemudian kakaknya mengajak kepada adiknya, ayo ikut kakak." "Kemana kak?" "Ikut kakak, ayo, sudah kita bermain egrang tuh di sana." Jadi di luar sana itu ada sebuah kompetisi tentang bermain egrang tersebut. Nah, jadinya adik tersebut pergi sudah ikut kakaknya. Nah, di sana permainan egrang, orang-orang yang mengikuti permainan egrang tersebut sangatlah lincah. Kemudian si anak tersebut, "Loh, terdiam. Kenapa adik kok diam?" Katanya kakak tersebut. "Iya, ternyata lebih banyak yang lebih pintar daripada aku. Nah, aku kira aku bermain egrang di lingkungan, di sekolah, saya sudah mahir, saya sudah pintar. Ternyata masih ada lagi yang lebih mahir." Nah, itu yang dinamakan dengan perbandingan. Jadi memang sangat penting ya perbandingan itu. Bisa jadi kita di sini sudah hebat, kita di sini sudah mahir, ketika kita ada di luar sana, kita hanya sebagai butiran debu saja, kita tidak bisa apa-apa. Lebih banyak yang lebih bisa daripada kita. Jadi seperti itu. Jadi memang ya sangat penting dibutuhkan tentang perbandingan tersebut. Bisa jadi kita kita menjadi harimau, akan tetapi ketika kita sudah keluar, kita bisa saja kita hanya menjadi seorang kucing yang tidak bisa apa-apa seperti itu. Kemudian di sini ada yaitu tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Di sini ada menurut Carter V. Good, perbandingan pendidikan adalah suatu studi yang bertugas mengadakan perbandingan teori dan praktek kependidikan yang ada di dalam beberapa negara dengan maksud untuk memperluas pengetahuan di luar batas negerinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada ruang lingkup. Yang pertama yaitu bidang yang berhubungan dengan teori dan praktek pendidikan sekarang. Jadi kita itu membandingkan yang berhubungan dengan teori. Kemudian yang kedua, faktor yang mengetahui terbentuknya sistem pendidikan, sistem atau suatu masyarakat atau bangsa seperti itu. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Oh, kenapa kok di Indonesia sistemnya seperti ini? Jadi itu pasti ada faktornya. Jadi pasti ada sesuatu yang mempengaruhi. Jadi ada sejarah-sejarahnya yang bisa mempengaruhi. Oh, kok di luar sana seperti ini ya? Kok di Indonesia seperti ini? Jadi kita kan kalau mengetahui perbandingan, jadinya kita juga akan mengetahui semuanya, apa permasalahannya. Yang ketiga, yaitu bidang sejarah pendidikan. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat. Apa itu manfaatnya ketika kita mempelajari tentang perbandingan pendidikan?
Jadi kita akan mengetahui kekuatan dan kekurangan masing-masing, tentunya di seluruh lembaga manapun pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan seperti itu. Misalnya nih, di 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 mana ya? Oh, di sekolah yang A seperti ini pembelajarannya, kalau pagi-pagi tidak ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian di sini ada manfaat, yaitu apa saja manfaatnya ketika kita menggunakan metode perbandingan pendidikan. Jadi kita itu akan mengetahui kekuatan dan kekurangan masing-masing tentunya. Misalnya di seluruh lembaga manapun pasti mempunyai kekurangan ataupun kelebihan seperti itu. Oh, di lembaga saya seperti ini nih, kalau di lembaga satunya seperti itu. Bisa nih saya menirukan pembacaan ayat suci Al-Qur'an di juz 30 setiap pagi misalnya, bisa dijadikan rutinan nih di sekolah saya seperti itu. Kemudian memperluas wawasan. Jadi dengan adanya perbandingan pendidikan ini, maka akan memperluas wawasan kita. Jadi kita itu tidak sempit, seperti halnya ketika kita bermain egrang tadi. Kita sudah merasa bisa, kita sudah merasa mahir, sudah merasa pintar lah ya. Nah, akan tetapi jika kita ada di luar, oh ternyata saya masih kurang nih, ternyata masih banyak yang lebih bisa dari saya seperti itu. Nah, maka dari itu kita akan meningkatkan belajar kita kembali seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu metode di manfaat ini masih ada nih, saling memberi dan menerima, apa yang bisa kita beri dan apa yang bisa kita terima. Jadi ada nih ya, kita secara bahasanya tuh kayak yang sharing lah seperti itu. Jadi apa yang kita bisa beri, oh saya bisa memberi seperti ini nih, oh ternyata saya bisa menerima seperti ini dari pendidikan yang jauh di sana seperti itu. Kemudian yang terakhir metode perbandingan. Yang pertama yaitu historis, mengungkap peristiwa masa lalu, dan deskriptif, yang diungkap adalah masa kini yang sedang kita laksanakan sekarang ini seperti itu. Kemudian statistik, data-data dari berbagai negara yang menggunakan statistik ini. Kemudian filosofis, pemikiran atau kebijakan. Jadi mempunyai pemikiran dan kebijakannya seperti apa? Oh, seperti ini gitu. Dan yang terakhir yaitu kuasi eksperimental, percobaan semu. Misalnya di lingkungan ini ada dua sekolah yang satu, sekolah yang dua, sama-sama metodenya seperti ini, pembelajarannya seperti ini. Akan tetapi mana yang lebih berhasil, mana yang lebih meningkat, misalnya seperti itu. Hanya ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari saya apabila sangat banyak kekurangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.